Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita menghadirin untuk kebaktian penghiburan untuk almarhum Bapak Paulus Chandra. Malam ini kebaktian penghiburan ini akan dilayani oleh GRI Kertajaya. Kami mengucapkan turut duka cita kepada keluarga dari Pak Erik dan Bu Vivi dan serta keluarga besarnya. Mari kita menyanyikan pujian kita yang pertama, yaitu Bapa Surgawi Memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat, waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini Engkau yang masih memberikan kami satu kesempatan untuk dapat mengikuti kebaktian penghiburan di tempat ini. Tuhan, tolong Engkau pimpin untuk kami semua yang telah hadir, kami boleh disadarkan lagi melalui pemberitaan firman-Mu, melalui Pendeta Aiter. Bapa, Engkau tolong pimpin untuk keluarga yang sedang berduka, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga setiap kesempatan yang ada ketika kami boleh hidup, kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Untuk selanjutnya kita mengundang dari pihak keluarga, apakah ada yang mau memberikan kesaksian untuk Bapak Paulus Chandra. Selamat malam. Saya mewakili keluarga sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Papa, saudara-saudara, kemudian saudara Siiman dari gereja Elion. Papa beribadah di gereja Elion, dan juga kepada rekan-rekan yang lain.
Sekilas kalau saya mau sharing tentang Papa, terutama dalam hal kerohanian, bagaimana keluarga kami sejak dari kecil sudah diperkenalkan kepada Tuhan. Kami mempunyai kebiasaan di waktu kecil itu kami ke gereja bersama-sama dengan papa mama, dengan cici saya, dengan adik saya ke gereja. Dan setiap kali ke gereja itu bagi kita semua itu senang ya. Karena setelah pulang kebaktian itu pasti kita istilahnya ada waktu keluarga untuk kita bersama-sama keluar, mungkin makan ataupun kita ke luar kota. Jadi itu bagi saya itu suatu aktivitas yang tanpa terasa itu adalah warisan Papa. Bagaimana kita mulai dibiasakan untuk ke sekolah minggu, ke gereja kita yang sebelumnya. Meskipun kehidupan rohani Papa adalah bukan yang terlalu fantastis begitu ya. Tapi dalam perjalanan iman dan dalam pertolongan Tuhan ada kalanya up and down, tapi Tuhan tetap selalu beserta dalam keluarga kami. Kadang-kadang dalam setiap kesempatan, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang kita rasa dan saya rasa kurang struck gitu ya. Saya cuma sharing sama Papa bagaimana seharusnya Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita itu adalah karena belas kasihan Tuhan dan kedaulatan Tuhan saja. Bukan karena sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Bukan sesuatu yang kita dijanji-janjikan yang sebetulnya itu bukan dari Tuhan. Kadangkala itulah yang menjadi kalau kita boleh menjadi suatu hambatan ketika kita mengalami masalah. Apa yang kita respon itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita adalah apa yang kita pelajari dan kita dapatkan setiap hari dalam sehari-hari dalam pengertian akan firman Tuhan. Jadi saya melihat bahwa pengertian firman Tuhan itu menjadi penting sekali. Meskipun itu adalah tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan kemanusiaan kita, tapi itu adalah kebenaran Tuhan, yaitu yang harus kita terima. Karena kalau kita bisa memegang teguh itu, apapun yang terjadi, jawaban itu adalah di dalamnya, bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan sepenuh hati kita, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di masa-masa akhir Papa, yang terakhir memang Papa sudah berapa tahun ada sakit. Saya baru tahu tadi ketemu temannya Papa ini sudah sakit 35 tahun, kena diabetes. Karena Papa punya kebiasaan yang tidak baik, suka makan yang manis-manis. Dan itu berefek lambat laun ke kesehatan Papa dan terutama pada akhir-akhirnya. Dan ya kita tahu bahwa setiap kita pada akhirnya akan mengalami hal sama. Suatu saat tubuh kita lemah dan kita akan menjadi sakit dan menjadi tua. Saya ingat kata-kata satu orang, kapan sih orang itu paling sehat, paling bahagia, terutama paling sehat? Ya hari ini, karena besok pasti lebih lemah, pasti lebih sakit. Jadi kapan kita harus mengasihi mungkin pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita saat ini, karena besok mungkin tidak ada kesempatan lagi. Jadi mungkin sekilas dari saya mengenai Papa saya yang saya juga cukup berkesan dalam hidup saya dan keluarga kami. Dalam saat kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada teman-teman, saudara ataupun relasi Papa selama masa hidupnya mungkin ada salah. Biarlah melalui kesempatan malam hari ini saya mewakili keluarga, mohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya bisa Bapak bisa bicara dengan tenang, Bapak bisa kembali kepada rumah Bapak, dan saya percaya dia sudah ada di rumah Bapak dalam kekekalan. Terima kasih, selamat malam. Malam ini kebaktian penghiburan ini Pendeta Eter yang akan membawakan firman. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi, Jalanku Terindah. Jalanku terindah, meski ku belum tahu
Mengapa pencobaan datang menyerang, bagai uji emas lat uji dagu, maka aku serah pada Tuhanku. Jalanku terindah, jalanku terindah, mau sandar selalu, ya pimpin daku. Jalan buku cinta, ya pimpin daku. Ku sandar padanya, manis sentosa, lepas marah bahaya, hati nyaman. Ku mau sandar selalu, ya setia sungguh. Jalanku terindah, jalanku terindah, ku mau sandar selalu, ya pimpin daku. Jalanku itu terbaik bagiku, ku sandar dia selalu, tenang jiwaku. Meski duka susah, tetap ikut dia, serta dia selamanya sungguh gembira. Jalanku terindah, jalanku terindah, ku mau sandar selalu, ya pimpin daku. Waktu dan tempat diserahkan ke Pendeta Ether. Oke, selamat malam saudara sekalian. Kita akan tundukkan kepala, kita akan persiapkan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan setiap kami di tempat ini. Untuk kami anak-anak Tuhan merenungkan kembali hidup kami di dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan kesementaraan dan hidup kami yang penuh dengan hal-hal yang berdosa. Tetapi Tuhan mengizinkan setiap kami berjumpa dengan Kristus di dalam hidup kami dan kami bisa diselamatkan. Oleh sebab itu kami berdoa biar malam hari ini sekali lagi Tuhan memakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuatkanlah setiap kami, berilah firman kepada setiap kami, di dalam kesedihan-kesedihan yang terus kami alami sepanjang hidup kami. Hanya Tuhanlah yang sanggup dan bisa menghibur setiap kami. Hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan pada malam hari ini, sekali lagi Tuhan berkati, dan Tuhan berkata-katalah diam hati setiap kami, dan persiapkanlah kami, untuk kami juga menyongsong hari kematian kami. Pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini saya kasih judul Matinya Bapa Leluhur. Saya akan membahas Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini suara coba, mungkin speakernya atau apa terlalu garing ya. Mari kita melihat dulu di dalam kitab Kejadian, kita akan melihat terlebih dahulu tentang yang Abraham. Di dalam Kejadian pasal ke-25, ini mencatat matinya Abraham. Kejadian pasal ke-25, di ayat yang ke-7, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya dan tua suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Cerita kematian Abraham bukan cerita kematian yang mendadak, tetapi kematian Abraham, kematian yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah berkata, kau nanti akan mati pada saat nanti rambutmu putih. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini tidak tepat. Abraham mati bukan dilihat dari rambutnya sudah putih,
Di dalam bahasa asli, Kejadian pasal 25 ini mencatat rahasia iman Abraham yang luar biasa. Abraham mati di dalam kepuasan terhadap hidup. Abraham mati bukan karena rambutnya sudah putih maka dia harus mati. Tetapi Abraham menyelesaikan seluruh hidupnya dan dia selesaikan dengan puas dan tidak pernah menyesal untuk hari-hari di masa lalu dia. 3 orang bapa leluhur yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Nanti kita akan melihat siapakah yang menyesali hidupnya. Abraham mati di dalam kemenangan. Abraham mati di dalam seluruh pergumulan-pergumulan hidup yang dia sudah lalui. Dan saat dia mati di dalam umur yang tua. Dan dia mati di dalam kepuasan terhadap hidup. Abraham waktu hidup penuh dengan jatuh bangun. Tetapi hanya Tuhanlah yang bisa menyempurnakan hidupnya sehingga dia orang berdosa seperti ini bisa disebut bapa orang yang beriman. Iman Abraham menjadi fondasi kepada seluruh keturunan orang Yahudi yang bersunat. Dan Abraham menjadi bapa orang bersunat. Dan iman Abraham juga menjadi panutan dari seluruh orang yang tidak bersunat. Karena Abraham dibenarkan sebelum dia disunat. Maka Abraham disebut bapa orang yang tidak bersunat. Bapa orang bersunat, Abraham. Bapa orang yang tidak bersunat, juga Abraham. Dan Abraham menjadi wakil dari semua manusia yang hidupnya mengikuti jejak kaki Tuhan dan mati dengan kepuasan terhadap hidup. Mati tidak di dalam kegagalan, tapi mati di dalam kesempurnaan. Semua yang Tuhan inginkan dia kerjakan, dia selesaikan dengan baik. Maka Abraham diberikan julukan yang sangat penting di dalam Alkitab. Abraham disebut nabi, Abraham disebut hambaku, dan Abraham disebut sahabat Allah. Tidak ada nama orang yang mempunyai julukan yang begitu indah selain yang ditujukan kepada Abraham tadi. Bapa orang beriman, tidak pernah ada nama orang lain yang mempunyai julukan ini. Lalu Abraham disebut nabi. Banyak nabi-nabi di dalam perjanjian lama, tetapi Nabi Abraham ini berbeda. Dia adalah seorang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia seorang yang mendengarkan, dia seorang juga yang melakukan firman Tuhan. Alkitab memuji apa yang dikatakan terhadap Abraham ini. Abraham mendengarkan firman-Ku. Di dalam zaman dulu tidak ada Alkitab, tetapi mereka mendengarkan firman Tuhan semuanya dari lisan. Kita ada lisan, ada pendeta khotbah, ada lisan. Kita tidak mau dengar. Kita ada kitab suci yang berupa tulisan. Kita tidak mau baca. Kita ada rekaman di YouTube. Kita ada khotbah-khotbah yang bisa didengar. Kita juga tidak mau dengar. Bayangkan orang zaman sekarang, fasilitas semua ada. Mata bisa melihat, mata bisa mengikuti semua kebaktian, telinga bisa dengar semua khotbah. Tetapi orang sekarang imannya amburadul. Di dalam zaman dulu belum ada video, belum ada Alkitab yang tertulis. Tapi Abraham sudah disebut bapa orang beriman. Mengapakah julukan ini belum pernah dikalahkan oleh siapapun? Mengapakah julukan ini yang dulu sudah disebutkan, kenapa zaman sekarang teknologi sudah maju, komentari bisa diakses siapa saja, kenapakah iman manusia levelnya semua di bawah orang-orang di dalam Alkitab? Berarti kekristenan sudah menuju kepada ambang kemerosotan yang luar biasa. Orang Kristen ada kesempatan baca Alkitab, tidak baca. Ada kesempatan dengar firman Tuhan, tidak mau dengar. Ada kesempatan belajar firman Tuhan, bisa akses semua komentari dengan gratis, tetapi tetap tidak mau baca dan tidak mau jadi seorang yang berhati, seorang murid. Oleh sebab itu, begitu ada kesusahan sedikit, maka goncanglah iman orang-orang percaya. Begitu ada kesulitan sedikit, orang-orang meninggalkan Tuhan,
lalu akhirnya menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenan zaman sekarang kekristenan yang sangat-sangat mengerikan. Abraham berbeda. Abraham hambaku, Abraham nabiku, dan Abraham sahabatku. Kalau Abraham disebut sahabat, Tuhan akan men-sharekan apa yang Tuhan akan kerjakan kepada Abraham. Tuhan akan berbicara secara intim kepada Abraham, dan Abraham mendengarkan firman-Ku. Oh, kalimat itu saya sangat senang. Abraham mendengarkan firman-Ku dan melakukannya. Dan di sepanjang hidup Abraham, akhirnya kematian yang dicatat tentang Abraham ini adalah kematian di dalam iman. Iman seperti apa? Iman yang dialami oleh Abraham adalah iman kepada janji Tuhan, yaitu akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka Abraham minta, nanti mayatku dikuburkan di tanah perjanjian. Jangan sekali-kali bawa mayatku ke kampung halamanku. Banyak orang mati, itu mayatnya dikumpulkan di kampung halamannya. Kalau kampung halamannya di desa, dia ingin dikuburkan di desa bersama dengan seluruh leluhurnya. Leluhur-leluhur yang ada di kampung halaman sana, dia ingin dikuburkan di situ. Abraham mestinya ingin dia dikuburkan di Ur Kasdim. Tapi dia tidak minta dikuburkan di Ur Kasdim. Dia lebih minta dikuburkan di tempat asing yang tidak ada orang yang akan maisong di dalam kematian dia. Tetapi iman dia menuju ke depan, yaitu tanah perjanjian akan kami miliki. Keturunan-keturunan Abraham akan memiliki tanah perjanjian. Dan Abraham waktu mati di dalam kemenangan. Mari kita lihat sekali lagi di Kejadian pasal yang ke-25 ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-25, perhatikan di ayat ke-10 dan ayat ke-11. Yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Abraham memberkati Ishak. Kenapa Abraham dicatat memberkati Ishak? Berarti kematian dari seseorang yang beriman bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian dari seorang yang beriman, dia memberkati anaknya, karena anaknya akan meneruskan iman yang papanya miliki. Dan Ishak harus hidup sesuai dengan apa yang pernah dia terima dari ayahnya. Iman yang turun dari ayahnya, dia harus pelihara dengan baik-baik. Dan Abraham memberkati Ishak. Abraham tidak memberkati Ismail. Dan menarik di dalam cerita ini, waktu Abraham meninggal dunia, lihat di ayat ke-9. Anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Ismail dan Ishak sudah berpisah. Waktu Ishak dilahirkan, Ismail kira-kira umur 14 tahun. Waktu Ishak disapi, itu artinya cerai susu dan tidak lagi minum air susu ibu. Kebudayaan Yahudi, orang yang cerai susu kira-kira umur 3 atau umur 4 tahun. Jikalau saat Ishak disapi berumur 3 tahun, maka Ismail saat itu berumur 17 tahun. Saat Ismail berumur 17 tahun, Ismail dan Hagar diusir. Maka terjadilah perpisahan Ismail dan Ishak sejak Ismail berumur 17 tahun. Nanti berpuluh-puluh tahun kemudian, dan saat Abraham meninggal, Ismail dan Ishak menguburkan Abraham. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Kematian leluhur, kematian bapa leluhur mempersatukan anak yang tercerai-berai. Kematian leluhur mempersatukan dua anak
yang dulunya pernah berselisih. Kematian leluhur mengumpulkan dua anak yang sudah berpisah lama di hari pemakaman. Nanti kita akan melihat hal ini juga terjadi pada saat Ishak. Sekarang kita akan menyoroti yang Ishak, karena waktu kita tidak panjang, saya tidak akan membahas secara detail kehidupan daripada Abraham ini. Abraham yang sudah mendidik anak-anaknya, Abraham menyoroti satu anak yaitu Ishak. Maka di hari kematian dia memberkati Ishak. Karena Ishaklah pengharapan dia satu-satunya yang akan menurunkan jalur Mesias. Lalu bagaimana dengan Ishak? Waktu Abraham sudah mati, dia ingat pesan daripada Abraham, ayahku mesti dikuburkan di tanah perjanjian. Maka Ismail dan Ishak melakukan tugas dan tanggung jawab mereka menguburkan ayah di tanah perjanjian. Lalu setelah Abraham mati, ayat-ayat berikutnya akan mencatat Ismail mati. Ismail mati dengan meninggalkan ada 12 anak yang akan menjadi 12 raja. Karena Tuhan sudah berkata, aku akan memberkati Ismail dan daripadanya akan muncul 12 raja. Lalu Ismail meninggal dunia, Alkitab meneruskan cerita tentang Ishak. Bagaimana Ishak yang kelak nanti mempunyai keturunan. Kalau Abraham mempunyai dua anak dari dua istri dan dua rahim yang berbeda, dari Hagar keluar Ismail, dari Sarah keluar Ishak. Lalu dua orang yang keluar dari dua ibu yang berbeda, ada terjadi persaingan, yaitu Ismail pernah menganiaya Ishak, maka Abraham mengusir Ismail dan Hagar. Kematian Abraham mempersatukan dua kelompok ini, yaitu Ishak dan Ismail. Lalu bagaimana dengan Ishak? Ishak waktu mempunyai anak dari istri yang satu, dari rahim yang satu, keluar dua anak kembar yang kelak akan bertikai. Dua anak kembar ini yaitu Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, dua anak yang dilahirkan dari satu mama yang sama, tetap bisa terjadi pertikaian. Dan pertikaian antara Esau dan Yakub, perpisahan antara mereka berdua nanti dipertemukan pada saat kematian daripada Ishak. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-35. Kejadian pasal yang ke-35 dari ayat yang ke-22b ini mencatat anak-anak dari Yakub. Lalu setelah itu kita akan melihat ayat ke-27, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikuburkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Ishak mati pada saat dia tua dan suntuk umur. Bahasa asli yang dipakai juga sama. Ishak mati di dalam kepuasan hidup. Abraham sukses. Di dalam seluruh hidupnya dia akhiri dengan kepuasan dan sempurna. Ishak juga mati di dalam kepuasan dan kesempurnaan. Dan saat Ishak mati, Alkitab catat apa yang terjadi. Esau dan Yakub ada di situ. Kenapakah terjadi perpisahan antara Esau dan Yakub? Waktu Abraham mati, Abraham memberkati Ishak. Waktu Ishak mati, Ishak tidak memberkati Yakub dan Esau. Ini kesedihan yang luar biasa. Seorang ayah mau pergi, tetapi kenapa tidak berkati anaknya? Karena Yakub sudah mencuri berkat hak kesulungan sebelum Ishak mati.
Maka saat Ishak mati, tidak ada dicatat dia memberkati Esaukah, dia memberkati Yakubkah. Itu adalah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ishak, karena dia pikir dia akan mati duluan, maka dia ingin makan yang terenak daripada Esau. Ternyata belum mati-mati dia. Sampai akhirnya dia harus mati. Dia tidak bisa berkata, aku memberkati Yakub, aku juga mau memberkati Esau. Kalimat itu tidak keluar, karena sudah terlanjur direbut oleh Yakub. Berkat hak kesulungan sudah diberikan terlebih dahulu. Itu kesalahan Ishak yang sangat fatal. Berkat kesulungan baru boleh diberikan jikalau si ayah betul-betul sudah mau mati. Ishak kira sudah betul-betul akan mati, maka cepat-cepat dia minta Esau, cepat siapkan buruan, aku akan memberkati engkau. Ternyata belum mati-mati. Kadang-kadang ada orang yang terus berpikir akan mati, tapi tidak mati-mati. Kadang-kadang orang berpikir tidak mati, besok mati cepat, saudara. Ishak terus berpikir akan mati, ternyata tidak mati-mati. Dan kematian Ishak sekarang mengkumpulkan yang namanya Esau dan Yakub di hari pemakaman itu. Yakub adalah seorang yang mestinya menjadi tokoh yang sangat penting dan tidak boleh ada cacat celah. Tetapi Yakub adalah satu-satunya bapak leluhur yang mempunyai cacat celah yang sangat banyak. Ishak mempunyai cacat celah, Abraham punya cacat celah. Tetapi dua orang ini, yaitu Abraham dan Ishak, menyelesaikan hidup mereka dengan puas. Menyelesaikan dengan tuntas. Tapi sisa satu yang tidak selesaikan sampai tuntas tanda petik, yaitu Yakub. Kematian Yakub tidak dicatat dia selesaikan sampai puas. Kematian Yakub ditutup dengan kesedihan yang luar biasa. Tetapi tiga orang ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, baik Abraham yang sukses, baik Ishak yang sukses sampai hari kematian, dan baik Yakub yang tanda petik gagal, tiga-tiganya mempunyai iman yang sama, yaitu iman kepada tanah perjanjian. Ishak minta mayatku dikuburkan di tanah perjanjian. Kuburkan mayatku di tempat yang sama seperti tempatnya Abraham. Mengapa mereka punya konsep seperti itu? Bukankah tempat itu adalah tempat yang asing? Mereka mempunyai iman kepada janji Tuhan. Seluruh keturunan Abraham akan kembali ke tanah perjanjian dan akan menduduki tanah perjanjian. Nanti saat kematian Yakub, lebih clear lagi, Yakub menubuatkan kepada seluruh anak-anaknya, dan Yakub memberkati seluruh anak-anaknya, dan Yakub juga memberkati Efraim dan Manasye. Tetapi waktu dia mengakhiri hidupnya dengan menyelesaikannya dengan berkat, Yakub adalah satu-satunya orang di dalam tiga bapak leluhur yang matinya berbeda dengan Abraham dan Ishak. Karena tidak dicatat dia mati dengan puas, dia mati dengan cukup, dia mati dengan tanda petik sempurna. Yakub di dalam hidupnya penuh dengan tangisan dan air mata. Mari kita lihat di pasal yang ke-47 kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-47, lihat di ayat yang ke-9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Artinya apa? Di dalam bahasa asli lebih tepat. Tahun-tahun hidupku penuh kesedihan, penuh kegagalan, penuh penderitaan. Yakub sadar di masa dia muda, dia melakukan banyak tindakan kesalahan sehingga berakibat sampai seluruh hidupnya, sampai kepada masa tua, dia merasa hidupnya penuh dengan kesia-siaan tanda petik.
Hidupku 130 tahun penuh dengan penderitaan, tangisan, dan air mata. Dia menipu Esau, maka dia jadi buronan Esau. Esau pernah berjanji, kalau ayah mati, hari ayah mati, Yakub juga akan kumatikan. Saudara bayangkan begitu bencinya Esau, harus matikan Yakub. Tetapi saat kematian Ishak, dua orang ini dipersatukan di hari pemakaman. Dengan kembali mengingat bahwa janji tanah perjanjian mesti diingat. Kuburkan ayahmu, selesaikan semua pertikaianmu, selesaikan semua dendam-dendammu. Di hari kematian ayah, kembali melihat janji Tuhan yang lebih besar daripada sentimen pribadimu. Yakub di dalam hidup dikejar-kejar Esau. Yakub di dalam hidup 20 tahun tinggal bersama dengan Laban dan ditipu oleh Laban. Hidup dia mau mulai lagi. Dia hidup mau lebih baik lagi. Pergi ke tempat Laban, ditipu oleh Laban, dan 20 tahun dia tinggal di situ. Laban kerjain dia habis-habisan. Dia yang mempunyai anak yang begitu banyak, dia ditipu oleh semua anak-anaknya. Lalu Yusuf yang masih hidup, mereka buat cerita Yusuf sudah mati. Dan waktu Yusuf sudah dibilang mati, semua anak-anak Yakub ini menipu Yakub. Yakub juga pernah ditipu oleh Rahel tentang terafim. Karena Yakub tidak tahu terafim itu dicuri oleh si Rahel. Sampai Yakub berani berkata, Laban, jikalau ada orang yang mengambil terafimmu, orang itu harus dimatikan. Dia tidak sadar Rahel lah yang mencuri terafim. Hidup Yakub dimulai dengan menipu dan diakhiri dengan ditipu tidak habis-habis. Sampai anak-anaknya semua sepakat menipu dia. Oleh sebab itu di masa tuanya si Yakub ini, dia mempunyai satu kesedihan atas masa lalu yang begitu banyak. Saudara jangan kira, oh hidup saya ini masih panjang. Saya bisa minta ampun di masa-masa yang akan datang. Tetapi pengalaman hidup yang salah akan mengikuti kita sampai kita masa tua. Dan Yakub ingat, hari-hari pengembaraanku penuh dengan tangisan dan penuh dengan penderitaan. Dan sebelum dia mati, dia sudah kasih tahu kepada anaknya. Dia sudah pesan kepada Yusuf. Dia tidak lagi percaya semua anaknya. Dia hanya percaya Yusuf. Yusuf, ingat baik-baik. Nanti waktu aku mati, kuburkanlah mayatku ke tanah perjanjian. Dia tidak pesan kepada Ruben. Dia tidak pesan kepada semua anak-anaknya. Dia hanya pesan kepada Yusuf yang mempunyai iman yang sama seperti iman bapa leluhurnya. Jangan percayakan semua hal penting kepada anak yang tidak ada iman. Percayakanlah semua rahasia-rahasia dan tanggung jawab kepada anak yang sungguh-sungguh beriman. Pada saat waktu itu Yakub bisa minta, Yusuf, saya kan ayahmu, kau sayang papa toh, minta kepada Firaun, saya mau dikuburkan di Mesir. Saya mau view-nya piramida. Pasti Firaun akan memberikan. Tapi Yakub tidak menerima semua itu. Yakub tidak mau menawarkan diri untuk dikuburkan di Mesir. Dia pesan, bawa mayatku, kuburkan di tanah perjanjian. Dan Yusuf janji, oke, saya akan lakukan hal itu. Dia memberanikan diri berbicara kepada Firaun. Ayahku sebelum mati sudah berkata, dia mau dikuburkan mayatnya di tanah perjanjian. Aku mau minta izin kembali ke tanah perjanjian. Firaun berkata, silakan kuburkanlah ayahmu. Maka Alkitab catat, Yusuf dan saudara-saudaranya dan banyak orang Mesir lalu menghantar mayatnya Yakub menuju ke tanah perjanjian. Dan setelah mayat Yakub dikuburkan di situ, Yusuf kembali ke Mesir. Waktu Yusuf kembali ke Mesir, dia ingat semua pesan dari papanya sebelum mati. Yaitu papanya sudah memberikan semacam wasiat yang sangat penting. Yaitu Yusuf akan mempunyai tanah yang cukup strategis.
Waktu saya tidak panjang, kita tidak baca ayatnya, dan saya tidak jelaskan panjang lebar. Waktu kematian daripada Yakub ini menyimpulkan semua iman leluhur-leluhur. Mari kita lihat pasal yang ke-49 kitab Kejadian. Kejadian pasal ke-49 dari ayat ke-29. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikuburkan kepada kaum leluhurku, kuburkan aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya. Abraham bapa leluhur, Ishak bapa leluhur. Istri mereka dikuburkan di tempat yang sama. Disitulah kukuburkan Lea. Di manakah Rahel? Rahel sudah meninggal duluan, dikuburkan di sisi jalan, itu di daerah Bethlehem Efrata. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. 33, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariklah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Hanya disebut dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Tidak disebut saat dia tua dan suntuk umur. Kata tua dan suntuk umur, itulah kata yang tadi saya sudah jelaskan. Mati dengan puas atas kehidupan. Tapi Yakub mempunyai kesedihan dan kesalahan yang luar biasa. Dan dia harap tidak terjadi kepada anak yang dia cintai. Yusuf juga mengalami hal yang sama, pernah disakiti oleh semua saudaranya. Kalau kita lihat kematian dari 3 bapak leluhur ini menarik. Waktu Abraham mati, ada Ismail, ada Ishak. Setelah selesai penguburan, tidak ada penjelasan, yang ada Ismail nanti mati, lalu kelanjutan cerita tentang Ishak. Waktu Ishak mati, ada Esau, ada Yakub. Setelah penguburan selesai, tidak diceritakan ada kelanjutan pertikaian. Tetapi waktu si Yakub mati, koko dari Yusuf mulai pikir, oh selama ini dedek kita baik karena papa masih hidup. Waktu papa sudah tidak ada, jangan-jangan kita dihabisi oleh si dedek. Mereka mempunyai trauma pernah bersalah menjual adiknya. Tapi Yusuf berbeda dengan semua koko-kokonya. Yusuf tidak menaruh dendam. Dan Yusuf berkata, aku tidak akan membalas dendam kepada kalian. Aku akan membiayai semua hidup kalian. Makan minum kalian di tanah Mesir. Dan anak-anakmu aku akan biayai semua. Oh, kematian Yakub, kematian yang sangat menjadikan. Tetapi kalau Yakub bisa melihat sampai zamannya Yusuf mati, saya percaya Yakub dihiburkan. Di antara semua anak-anak yang pernah menipu dia dan sudah tidak ada pengharapan, masih ada satu cahaya yang muncul dari diri Yusuf yang mempunyai jiwa yang luar biasa. Dan waktu Yusuf meninggal, sebelum dia mati, dia pesan kepada semua orang-orang, jangan lupa kuburkanlah tulangku juga di tanah perjanjian. Kalimat ini tidak pernah muncul dari mulut Ruben, tidak muncul dari mulut Yehuda, hanya muncul dari Yusuf. Artinya apa? Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Tiga leluhur tadi turun ke Yusuf juga, mempunyai iman kepada tanah perjanjian. Disitulah kita akan berkumpul selama-lamanya. Tidak ada orang yang akan memisahkan kita. Kita dikumpulkan di tanah perjanjian. Maka sampai hari ini kalau orang pergi ke Israel, mereka dibawa ke makamnya Abraham. Dan mereka melakukan semua sembayang-sembayang di makamnya Abraham.
dan saya sudah pernah ke sana. Dan saya melihat sendiri tempat yang diperkirakan kuburan Abraham. Begitu banyak orang datang ke sana. Begitu banyak orang mau mengingat cerita Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi yang datang ke sana dari 3 agama yang berbeda. Dan salah satu adalah orang Kristen. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan semua khotbah ini. Iman dari leluhur, iman yang diakhiri sampai akhir hidup mereka, iman yang terus berfokus kepada tanah perjanjian. Mereka belum memiliki tanah perjanjian secara sah, tetapi iman mereka sudah menduduki tanah perjanjian. Demikian dengan kita juga di zaman ini. Kita belum memiliki sorga, kita belum injakkan kaki di situ, kita belum masuk ke situ. Tetapi iman kita membawa kita sudah ada di sana. Amin. Kematian-kematian kita akan semua dikumpulkan di situ. Pengharapan-pengharapan kita jikalau ayah dan ibu kita sudah di sana, jikalau kakek dan nenek kita sudah di sana, bagaimana dengan kita dan cucu-cucu kita? Adakah kita juga turunkan iman yang sama kepada mereka, supaya kelak waktu kita sudah di sana, mereka pun akan menyusul ke sana. Jangan sampai ada anak cucu kita yang menyusul ke tempatnya Yudas Iskariot. Itu kesedihan yang luar biasa di dalam seluruh silsilah. Karena anak cucu kita tidak kita hantar baik-baik untuk mengenal dan untuk percaya kepada Kristus yang sejati. Kita bersyukur tadi kita sudah mendengar cerita dari Bapak Erik bicara tentang papanya. Di dalam hidup papanya pernah mendengarkan Injil. Papanya pernah diselamatkan dan papanya pernah menjadi murid Kristus. Papanya orang yang pernah mendapatkan kasih karunia Injil. Dan saya percaya iman yang papanya miliki, itulah iman yang papanya berusaha share kepada anak-anak dan berusaha share kepada cucu-cucu. Tetapi kadang-kadang kita melihat bisa saja papa dan anak atau cucu, papa kalah rohani dengan anak dan cucu. Yakub hidupnya penuh dengan kekecewaan. Yusuf hidupnya tidak pernah dia sebut, aku hidup penuh dengan kekecewaan. Yusuf menyelesaikan semua hidup dengan satu kemenangan yang luar biasa. Dengan dia berkata kepada semua saudaranya, kau mereka-reka yang jahat, Tuhan mereka-reka yang baik. Saya percaya iman Yusuf melampaui iman daripada Yakub. Seorang ayah sama anak, kadang-kadang anak punya iman melampaui. Ishak punya iman, tidak pernah Ishak disebut bapa orang beriman, tapi hanya Abraham disebut bapa orang beriman. Jadi bisa juga ayah yang lebih beriman dibandingkan anak dan cucu. Saya harap kita yang punya anak dan cucu, kita berdoa supaya anak-anak kita mempunyai iman yang lebih dari ayah atau ibu. Amin. Jikalau anak mempunyai iman yang lebih rendah dari ayah dan ibu, berarti terjadi kemerosotan iman. Kalau anak cucu mempunyai iman yang double, mengalahkan ayah dan ibu, berarti kita boleh mati dengan senyum. Karena iman kita kalah sama anak cucu kita. Tetapi kalau kita berpikir suatu saat anak cucu saya imannya akan melampaui saya, maka sejak saya masih hidup ini, saya harus lebih menanamkan iman yang sejati. Karena kelak anak saya akan melampaui saya. Jikalau iman saya masih level rendah, anak saya waktu melampaui saya malu karena rendah dilampaui. Tapi saya akan bangga kalau imanku sudah tinggi, anakku, cucuku melampaui imanku yang tinggi. Itu baru kemenangan. Kalau imanku sudah begitu rendah, anak cucuku melampaui saya, lalu kita bangga, saudara. Kita akan dihukum oleh Tuhan. Sepanjang hidup kita terus mengejar iman yang sejati, terus bertumbuh di hadapan Tuhan sampai mencapai titik maksimal. Dan kita berdoa, Tuhan, anakku, cucuku, saya berdoa untuk mereka supaya mereka kelak mengejar iman yang kumiliki
bahkan melampaui 2 kali lipat. Maka waktu kita menutup mata kita, kita menyaksikan anak-anak kita ada di samping kita. Kita menutup mata dengan senyum, karena imanku sudah diadopsi oleh anak-anak. Bahkan lebih, amin. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan setiap kita. Matinya Bapa leluhur. Matinya Bapa leluhur bukan menyelesaikan semua segala sesuatu lalu habis. Matinya Bapa leluhur menjadi cerita yang terus berkelanjutan sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada zaman kita sekarang. Sampai kepada perjanjian baru, Yesus pernah mengangkat cerita ini. Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Artinya apa? Abraham bukannya sudah mati, Yakub semua sudah mati, Ishak semua sudah mati, bapa leluhur semua sudah mati. Allah Abraham, Allah orang mati. Allah Ishak, Allah orang mati. Karena Abraham sudah mati, Ishak sudah mati. Allah Yakub, Allah orang mati. Tapi Yesus berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia bukan Allah orang mati. Berarti Abraham yang sudah mati, di hadapan Tuhan, dia masih hidup. Almarhum Bapak Paulus sudah mati, di hadapan Tuhan, dia masih hidup. Allah Abraham bukan Allahnya orang mati, karena Abraham hidup. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Kalau Abraham sudah mati, tidak mungkin duduk di pangkuan Abraham. Allah Ishak bukan Allahnya orang mati, berarti Ishak masih hidup. Allah Yakub bukan Allah orang mati, berarti Yakub masih hidup. Semua kita kelak akan mati secara tubuh fisik, tapi kita akan hidup. Dan saat itu kita semua akan dikumpulkan bersama-sama di tanah perjanjian. Rindukah kita kalau ayah sudah di tanah perjanjian, lalu anak juga merindukan kelak di tempat yang sama? Cucu juga merindukan di tempat yang sama. Jikalau ya, berarti kita meneladani iman dari leluhur yang kita sudah bahas tadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami berterima kasih Tuhan memberikan pengharapan kepada kami anak-anak Tuhan. Kami yang adalah orang berdosa, tetapi Tuhan selamatkan dan Tuhan terus tambah-tambahkan iman. Dan Tuhan yang sudah tambah-tambahkan iman, Tuhan juga memberikan iman kepada anak cucu kami. Sehingga iman yang kami miliki bisa disaksikan oleh anak cucu dan diteruskan oleh anak cucu. Hamba-Mu berdoa biarlah almarhum yang Tuhan sudah panggil, iman yang pernah ada di dalam dirinya, sekarang diteruskan di dalam diri anak-anak dan bahkan melampaui iman dari almarhum. Anak-anak cucu akan melampaui iman dari almarhum. Barulah ada peningkatan iman yang sejati. Jikalau iman anak leluhur semakin merosot, berarti terjadi kemerosotan iman di dalam silsilah keluarga ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan kuatkanlah keluarga ini. Tuhan tambah-tambahkanlah iman yang sejati, supaya seluruh anak-anak cucu yang dikumpulkan di hari perkabungan ini betul-betul memandang ke hari depan, yaitu ke tanah perjanjian. Hentikanlah semua pertikaian, hentikanlah semua dendam, hentikanlah semua iri hati dan kesalahpahaman. Biar di kematian, di hari penghiburan ini, segala sesuatu diakhiri dan mata memandang ke hari depan, yaitu tanah perjanjian. Perjalanan menuju tanah perjanjian, ada yang masih panjang, ada yang sudah sangat singkat. Oleh sebab itu, semua kami harus bergandeng tangan, bersama-sama melangkah dengan iman, terus melayani Tuhan sebelum hari itu tiba. Dan saat hari itu tiba, kami akan menyelesaikan dengan puas seperti Abraham, seperti Ishak. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada MC. Silakan.
kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian selanjutnya, yaitu Ajaiblah Firman Tuhan. Ajaiblah Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Dasar kebenaran, suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergemakan bulan memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Dari keluarga Pak Eri, apa ada yang masih mau disampaikan? Kalau tidak ada yang disampaikan, kebaktian penghiburan hari ini telah selesai. Terima kasih.